Selamat pagi, salam sehat. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian kembali pada pembelajaran penjajah daring kita. Pada hari ini kita bersama-sama masih mempelajari tema 8 di subtema yang kedua. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mempelajari materi pembelajaran kita. Pada muatan IPA, air di bumi selalu tersedia karena adanya siklus air. Ketersediaan air di bumi dapat selalu terjaga jika tidak dirusak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Nah, sekarang coba bandingkan kedua gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar keadaan di hutan dan kedua adalah gambar keadaan lingkungan di perkotaan. Manakah dari keduanya yang menyerap air paling banyak? Tentu di daerah hutan yang banyak menyerap air. Air hujan yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Sumber air akan selalu ada apabila tersedia daerah resapan air. Daerah resapan air biasanya terdapat di hutan. Hanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah akan menjadi kukuh dan tidak mudah longgar. Hal-hal yang dapat mengganggu ketersediaan air ada dua ya. Pertama, penebangan atau pembakaran hutan secara liar. Yang kedua, penutupan permukaan tanah dengan beton dan aspal. Dan berikut cara menjaga keberlangsungan siklus air dan air tanah: menjaga kelestarian hutan, melakukan reboisasi hutan gundul, menanami lahan kosong di sekitar rumah, membuat lubang biopori di halaman, membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup beton atau aspal. Mari kita baca teks siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang sangat berguna untuk makhluk hidup. Manusia memerlukan air bersih untuk keperluan rumah tangga. Siklus air menghasilkan air bersih pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air menguap adalah uap air yang bersih. Saat turun hujan, air menghasilkan pun air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Sehingga manusia pun membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air tanah yang tidak meresap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Sedangkan air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan turun biasanya langsung diserap oleh tanah dan menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat sedikitnya awan akan semakin berkurangnya juga curah hujan. Sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Saat inilah biasanya terjadilah kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Nah, sekarang mari kita biasanya menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Di muatan bahasa Indonesia di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana mengurutkan peristiwa-peristiwa dalam sebuah teks non-fiksi. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mempelajari urutan peristiwa dalam sebuah teks. Urutan peristiwa disebut juga dengan alur atau plot. Dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Sekarang Ibu akan menyajikan 3 macam urutan peristiwa. Yang pertama, urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya. Berikutnya, urutan peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat yang terjadi
Dan ketiga, urutan peristiwa berdasarkan tema cerita. Dengan cara mengidentifikasi urutan peristiwa, yaitu membaca teks dengan cermat, mencermati tiap-tiap paragraf, memperhatikan waktu, serta keadaan yang terjadi dalam cerita, dan mencatat tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Berikutnya, silakan anak-anak ibu membaca teks berikut ini yang berjudul Siklus Air. Setelah membaca, mari kita memperhatikan cara atau contoh urutan peristiwa berdasarkan teks tersebut. Pertama, kita tulis judulnya yaitu Siklus Air, kemudian dilanjutkan dengan urutan peristiwa berdasarkan teks, baik dari paragraf 1 dan dilanjutkan paragraf 2. Di paragraf 1, pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sedangkan dari paragraf 2, urutan peristiwa, uap air berubah menjadi titik-titik air. Dan yang kedua, titik-titik air jatuh ke bumi dan hujan pun turun. Sekarang Ibu cukupkan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan selalu semangat.